Ya, pemirsa, warga Bogor, hampir seluruh elemen masyarakat hari ini ya, dimulai dari siswa-siswi begitu ya Pak Muhyiddin, dan juga semua warga ikut turun ke jalan antusias menyambut kedatangan Raja Salman meski bisa terlihat saat ini hujan semakin deras. Dan seperti mereka pun sudah terbiasa dan bersiap-siap dengan menggunakan payung, tetap untuk berdiri di pinggir jalan untuk menyampaikan salam selamat datang kepada rombongan kenegaraan kita. Ya, memang juga ada himbauan dari Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor pada seluruh ormas Iya, Pak. yang ada waktu dipersilakan ya, Iya. semua majlis taklim yang mau menyaksikan kedatangan raja dipersilakan. Cuma kita menghimbau agar mengikuti aturan, Iya. teratur, bawalah persiapan karena ini musim hujan. Jadi tidak aneh mereka sudah siap dengan payung-payung mereka. Iya. Walaupun hujan ini dilihat cukup lebat. Biasanya hujan lebat dan angin. Tapi Iya. kali ini alhamdulillah tidak ada angin kencang, hanya hujannya saja. Dan kebetulan Bapak Wali Kota Bogor sudah membuat sistem satu arah SSA. Jadi kalau dulu 2 traffic, sekarang 1 arah saja, sehingga akan lebih mudah. Bila kita kembali melihat dari 3 agenda utama tadi, Pak Muhyiddin, kita sudah membahas masalah investasi. Ya, Kemudian kini kita melihat bagaimana juga tadi moratorium TKI, sepertinya itu juga Pak Muhyiddin mewakili dari MUI juga menganggap itu sebagai satu hal yang memang diharapkan begitu ya Pak ya? iya begini, terus terang saja kita tidak melarang orang Indonesia bekerja di luar negeri. Iya. Kalau memang mereka punya keahlian profesional di bidangnya, no problem. Tapi kalau sudah ada upaya penyalahgunaan, pemalsuan data dan lain sebagainya, itu kan bentuk dari kezaliman. Iya. Kenyataan di lapangan bukan sedikit itu pemalsuan. Jadi pemalsuannya udah sampai titik yang sangat very alarming stage. Semua seakan terlibat, nama, tanggal lahir, wilayah dan lain sebagainya itu dipalsukan. Iya. Itu sangat memprihatinkan. Yang kedua, mereka itu tidak profesional dari sisi katakanlah keahlian tidak ada. Mereka hanya kadang-kadang karena kawannya bekerja di sana, lalu ada rekomendasi dan lain sebagainya. Baik. Lalu oknum yang mencari tenaga kerja Baik. juga begitu, karena mereka itu di Saudi Arabia untuk mendapatkan 1 tenaga kerja. Pak Muhyiddin, kita lihat saat ini rombongan sudah masuk istana Ya, Bogor ya? Bogor ya, betul. Wah, tuh, lebat. Ini betul lebat hujan. Iya. Dan bila kita mengingat juga pertemuan Raja Faisal dengan Presiden kedua pada tahun 70 yang lalu, Iya, itu ada 2 agenda Pak Muhyiddin ya, memang membahas krisis Timur Tengah dan juga masalah perdagangan Betul. antar 2 negara dan bila dibandingkan dulu ada 2 agenda dan sekarang ada 3 agenda, salah satunya adalah penambahan kuota haji. Ini sebenarnya kabar gembira ini buat jemaah di Indonesia. ya saya pikir saatnya pemerintah Saudi Arabia membuka mata bahwa begitu besar masalah yang dihadapi oleh orang Islam Indonesia yang mau berhaji. Mengapa? Karena 1, untuk tahun 2017 ini saja itu masa tunggunya yang paling lama itu 32 tahun di Sulawesi Selatan. Ya. Yang paling cepat itu 8 tahun. Nah, berarti ya kalau Sedangkan keinginan akan terus betul, ada kalau begitu ya? dia mau berhaji Iya. umur 40 tahun lalu daftar 30 tahun. Nah,
nunggu 30 tahun atau 70 tahun ya. Nah, harus dicari solusi, terobosan. Nah, harus diperhatikan juga oleh raja. Yang kedua, memang regulasinya harus dibuat oleh kita. Yang sudah haji jangan lagi, sekali saja, kecuali memang ada kebutuhan lain. Nah, permasalahannya orang di Indonesia itu berbangga kalau berhajinya sekian puluh kali dan lain sebagainya. Kan haji yang kedua itu adalah sunnah, tidak wajib lagi. Haji yang wajib cuma sekali saja seumur hidup. Nah, kalau di beberapa negara, oleh Rasulullah begitu ya, Pak? Ya, itu adalah dalam Al-Quran. Ya, man istata'a ilaihi sabila cuma sekali. Nah, karena memang ada semacam ya status sosial itu akan naik apabila dia sering dan kerap berhaji. Baik. Ini kalau kita melihat di layar saat ini, Pak Muhyiddin, begitu ya, antusias warga yang tadinya menunggu rombongan dari Raja Salman sekarang semakin membludak dan berkumpul di depan pagar Istana Bogor. Mereka pastinya ingin melihat secara langsung begitu ya. Ya, saya pikir ini bagus juga agar Raja Salman tahu betapa umat Islam Indonesia cinta agama, cinta orang yang menjaga Ka'bah dan yang menjaga kuburan Nabi. Ya, itu kan identik. Kalau memang dia khadimul haramain asyarifain, dia kan penjaga. Ya, dia membangun Masjidil Haram, memperluas, melengkapi segala fasilitasnya. Nah, sekarang orang itu ada. Ya. Maka secara emosional orang-orang Indonesia akan pasti ingin melihat wajahnya seperti apa. Kalau dia haji, dia umroh, belum tentu dia lihat seperti itu. Nah, sekarang ada di negara mereka. Gitu kan. Dan sekaligus untuk menutup perbincangan kita, Pak Muhyiddin, selama kedatangan dari Raja Salman beserta rombongan sampai 9 hari ke depan, begitu juga mungkin mewakili MUI, ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat seluruh di Indonesia secara keseluruhan? Ya, pertama-tama di samping kami mengapresiasi setinggi-tingginya kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia, kami juga berharap agar MOU yang akan segera ditandatangani itu ditindaklanjuti sehingga kita akan bersama-sama maju dan bekerja juga bersama-sama. Yang kedua, kepada umat Islam Indonesia yang sudah membaca di medsos nanti raja ini akan bawa ratusan triliun rupiah, itu sah-sah saja, harapannya seperti itu. Seandainya harapan itu tidak menjadi kenyataan, agar tidak kita merasa kecewa. Karena itu harapan. Yang ketiga, kita juga harus berpikir realistis. Jangan terlalu kita berharap kepada bantuan asing. Boleh investasi asing, boleh investor asing, pemodal asing boleh datang, tapi lebih baik, lebih ya istilahnya indah kalau kita berdiri di atas kaki sendiri. Ya, kita tingkatkan sumber daya alam kita manfaatkan sumber daya alam kita dengan bagus. Jangan sedikit-sedikit kita lelang ke luar negeri. Ya, kita berpikir untuk masa depan generasi-generasi yang akan datang. Sebetulnya Indonesia sangat kaya kalau memang itu dikelola secara baik, adil, jujur. Insya Allah tidak ada orang yang tidak bisa makan di Indonesia ini. Semuanya sudah Allah berikan kepada kita, bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, semua pihak, terutama para pemimpin negara ini yang diberikan amanah untuk mengelola sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah, cobalah ya kunjungan ini diambil manfaatnya. Kalau mereka tanahnya tandus, kemudian ada minyak, kita tanah subur, alhamdulillah juga ada punya minyak. Kenapa? Mereka bisa sejahtera dan kita belum sejahtera. Ya, belum merata kesejahteraan itu. Ya, mudah-mudahan
Ya ini akan menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Kalau dulu ya di Arab itu tandus, nah sekarang sudah mulai hijau. Nah sekarang kita yang sudah hijau jangan dibikin tandus. Betul itu. Jadi satu masukan yang sangat berarti untuk semua masyarakat juga begitu Bang Widin. Iya. Tapi sedikit lagi Pak, tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa bagaimana kebijakan seorang Raja Salman yang untuk tidak benar-benar menerapkan demokrasi ala Barat begitu ya Pak ya. Karena dia sangat paham dengan bangsanya, paham dengan kabilah ataupun suku-suku yang ada di Saudi begitu ya Pak. Hal ini juga bisa diadaptasi sebenarnya untuk di Indonesia, tidak serta-merta langsung menerapkan demokrasi begitu ya Pak. Karena ada begitu banyaknya suku-suku di Indonesia ya. Betul, saya sangat setuju. Kita belajar melihat tentang kita Singapura. Lee Kuan Yew. Ya. Dia sangat hati-hati membuka keran demokrasi liberal Barat. Dia bertahap dia buka keran itu. Akhirnya maju. Malaysia sama perlahan. Belajarnya dari mana? Dari Pak Harto, presiden kita. Nah kita karena mengalami euforia demokrasi akhirnya membuka keran demokrasi begitu cepat, sebesar-besarnya akhirnya keran itu airnya mengalir kemana-mana. Yang idealnya bagus, tujuannya bagus, ya tetapi apa yang terjadi bukan hanya demokrasi bagus, memang butuh waktu. Kadang-kadang menjadi demo crazy, ya itu yang sangat berbahaya. Kita memberikan apresiasi kepada para pemimpin yang sudah melakukan amandemen UUD, bagus, ada multi partai, bagus, tapi sekarang ini kan politiknya politik transaksi. Ya transaksional. Ya itu ya Raja Salman paham betul dan kita belajarlah dari kearifan beliau dan kearifan Mendiang Lee Kuan Yew juga. Baik.